Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak di akhirat. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan yang mungkin di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, ataupun masalah kuliah, semoga semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan share, saya akan berbagi, kita akan membahas mengenai balasan yang akan diterima bagi ahli tahajud. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sholat sunnah yang memiliki banyak manfaat adalah sholat tahajud. Banyak sholat sunnah yang dapat kita lakukan. Di antaranya yang paling utama adalah sholat tahajud. Dalam Al-Quran, melaksanakan sholat tahajud disebut bisa mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu 5 waktu. Namun waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud yaitu di sepertiga malam terakhir. Pelaksanaan sholat tahajud pun tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sholat tahajud sebaiknya kita kerjakan di penghujung malam. Sholat tahajud dikerjakan 2 rakaat, lalu salam dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Melaksanakan sholat tahajud dengan tata cara yang benar memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut ini
adalah balasan bagi yang melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya yaitu: 1. Dibawa ke tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat sholat tahajud yang pertama adalah bisa dibawa ke tempat yang terpuji dan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah janji Allah yang akan mengangkat umatnya ke tempat yang terpuji bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridha Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air mengambil apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka dulu jarang tidur, dan pada jam-jam sebelum fajar mereka akan meminta pengampunan. Yang kedua, menyampaikan doa dan harapan. Sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang utama dan merupakan media efektif untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Kita dapat berdoa tentang kehidupan, tentang impian membangun keluarga sakinah, dan permohonan untuk hadir aliran hidayah yang berkelanjutan. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, setiap malam Allah turun ke langit dunia. Pada saat sepertiga malam terakhir Dia berkata, siapapun yang memanggil Allah, maka Allah akan mengizinkan permintaannya. Siapapun yang meminta kepada Allah, Dia akan mengabulkan doanya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia dan menerima tobatnya. Yang ketiga, menjadi rendah hati. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang yang sholat tahajud akan selalu memiliki sifat rendah hati dan ramah. Ketenangan yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita rendah hati. Dan hamba-hamba yang maha pemurah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, dan ketika menyapa mereka adalah orang-orang bodoh yang berkata damai, dan orang-orang yang bermalam di hadapan Allah, mereka adalah ahli tahajud. 4. Menjaga kesehatan. Tidak diragukan lagi, sholat tahajud dapat menjadi terapi pengobatan terbaik dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, orang yang membiasakan diri untuk sholat tahajud akan memiliki daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadis Tirmizi, lakukanlah sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kamu, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, penghapusan kesalahan, dan pencegahan segala macam dari penyakit dari tubuh. Yang kelima, wajah terlihat bersinar. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud akan tampak bersinar di wajahnya. Ini merupakan tanda bahwa seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kehati-hatian selalu terlihat orang-orang di sekitarnya, karena mereka berduaan dengan Tuhannya di malam hari, maka Allah memberi mereka sebagian dari cahayanya. Yang keenam, mengusir syaitan. Manfaat tahajud yang selanjutnya adalah dapat mengusir dan menjauhkan diri dari gangguan setan. Setan yang selalu mencoba mengganggu kita dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan bisikan godaan agar kita tidak sholat tahajud seperti keinginan untuk tidur lelah dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah, setan mengikat dengan 3 ikatan. Masing-masing dari mereka berkata, malammu masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun atas nama Allah, maka sebuah ikatan terlepas. Jika dia berwudu, maka ikatan berikutnya terlepas. Dan jika dia mengerjakan sholat, maka
lepaslah satu ikatan lagi agar keesokan harinya dia rajin. Begitu juga dengan jiwanya. Jika tidak, keesokan harinya jiwanya akan menjadi kotor dan jiwanya menjadi malas. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, mencegah berbuat dosa dan menghapus kejahatan. Sholat tahajud dapat mencegah kita dari berbuat dosa dan menghapus kejahatan. Hal ini dikarenakan dilakukan pada malam hari, di mana banyak perbuatan dosa dan kejahatan dapat terjadi pada malam hari, seperti keinginan untuk mencuri, membunuh, dan berzina. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim mengatakan, kamu harus melakukan qiyamul lail. Sebenarnya itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah dosa, menghilangkan kejahatan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Kemudian yang kedelapan, diakui sebagai orang istimewa. Keutamaan dan manfaat tahajud selanjutnya adalah agar kita diakui sebagai umat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang melaksanakan sholat tahajud akan terlihat istimewa di mata Allah, karena sholat ini dilakukan pada malam hari dan merupakan waktu yang istimewa, khusyuk bersama Allah. Maka bersabarlah karena perintah Tuhanmu, karena sesungguhnya kamu di mata kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun, dan di malam hari bertasbihlah kepadanya setelah bintang-bintang. 9. Menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tahajud yang utama adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan hadis Tirmizi, Al-Hakim, dan Baihaqi, yaitu seharusnya kamu melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhanmu dan penutup segala kesalahan dan penghapusan. Yang ke-10, mempercepat pencapaian tujuan rasa aman. Selain usaha dan ikhtiar, kita perlu melakukan sholat tahajud, karena sholat yang mengiringi tahajud akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberi kita tujuan yang kita inginkan dan rasa aman untuk membuat hidup kita lebih mudah. Saya telah memberinya apa yang dia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Hadis riwayat Ahmad. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang 11 adalah mendapatkan keringanan di akhirat. Keutamaan dan manfaat tahajud yang lain adalah keringanan di hari akhir. Setiap orang pasti memiliki catatan dosa dan pahala yang akan diterima di akhirat. Jika catatan amalnya lebih banyak, niscaya surga tempatnya. Namun jika sebaliknya, tentu saja neraka adalah tempat yang tepat. Barang siapa yang bahagia ketika berdiri pada malam hari di hari kiamat diiringkan oleh Allah, maka hendaklah dia menunjukkan dirinya kepada Allah di malam hari dengan sujud dan berdiri. Ke-12, pertahankan ketampanan atau kecantikan. Setiap manusia pasti mendambakan ketampanan atau kecantikan dalam dirinya. Melalui tahajud seseorang dapat mencapai apa yang dia inginkan. Jaminan ketampanan atau kecantikan yang dihasilkan dari sholat tahajud tidak terbatas pada penampilan lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang banyak melakukan sholat malam, maka wajahnya terlihat tampan atau cantik di siang hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itulah
sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa melanggengkan, melazimkan, mendawamkan sholat tahajud secara istiqomah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui balasan yang diberikan Allah atas sholat tahajud yang kita lakukan, maka kita akan menjadi lebih semangat dalam melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.